Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup. Apa kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Amin. Berbicara tentang konflik, suatu hal yang tidak kita harapkan. Konflik bisa terjadi karena pertengkaran, perselisihan, atau benturan. Dan itu bisa terjadi di skala sempit sampai luas. Antar orang perorangan, keluarga, antar kelompok, bangsa, bahkan antar bangsa. Bagaimana kita menghadapi kemungkinan hal itu terjadi agar bisa terhindar, artinya terlepas dari konflik. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 akan menolong kita menemukan jawabannya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema terhindar dari konflik. Saudara, ayat bacaan kita ini muncul dari perbedaan pandangan antara Euodia dan Sintike, sementara mereka dalam satu pelayanan. Kalau hal ini dibiarkan akan berdampak pada pelayanan pada umumnya, maka Paulus meminta Sunsugos untuk menasihati mereka. Pesan menarik dari Paulus agar keduanya sehati sepikir dalam Tuhan. Apa maksudnya? Sehati sepikir dalam Tuhan. Mereka diminta untuk tidak berorientasi menurut pikiran mereka masing-masing, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan untuk mereka lakukan. Artinya, apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan tidak berdasarkan pikiran, perasaan, dan tindakan menurut mereka, tetapi menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Paulus memakai kata-kata untuk memberikan watak yang khas, yang harus memenuhi jalan pikiran orang Kristen, yaitu yang benar dan tulus, yang terhormat dan mulia, yang adil dan benar, yang suci, yang manis dan indah, hal-hal yang terkenal paling baik, kebajikan, dan hal-hal yang patut dipuji. Paulus mengatakan apabila kita melakukan hal itu, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Sebaliknya kalau orang menetapkan hatinya untuk hal-hal yang keji dari dunia ini, maka sebagai akibatnya sukacita, damai sejahtera, dan hubungan dekat dengan Allah akan lenyap, dan hati kita tidak akan dikawal lagi dan dibiarkan oleh Allah. Saudaraku, bagaimana kita menghayati firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sekarang ini, agar kita bisa terhindar dari konflik dengan sesama, dalam keluarga, atau dalam kelompok, atau antar kelompok, bangsa, bahkan antar bangsa. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk menduduki jabatan strategis yang menentukan kebijaksanaan lembaga, artinya kita harus berupaya untuk kemudian mewujudkan terhindar dari konflik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sehati sepikirlah dalam Tuhan. Dalam kebersamaan dengan orang lain, dalam keluarga, kelompok, demikian juga sebagai bagian dari bangsa. Segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan seperti yang Tuhan kehendaki. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, upayakan menemukan titik temu, atau paling tidak jalan tengah, sehingga tidak menjadi konflik, karena masing-masing berjuang untuk memaksakan kehendaknya, tanpa memikirkan dan mempertimbangkan kepentingan orang lain, atau orang banyak, bahkan bangsa dan negara. Yang kedua,
Segala sesuatu yang dipikirkan adalah hal yang baik dan patut dipuji. Kata-kata yang memberikan watak khas yang harus memenuhi jalan pikiran orang percaya. Pikirkan yang benar dan tulus, yang terhormat dan mulia, yang adil dan benar, yang suci dan kudus, yang manis dan indah. Semua itu hal yang baik, yang dikenal orang baik, yang sedap didengar, hal yang memiliki keunggulan moral yang disebut kebajikan, yaitu hal-hal yang patut dipuji. Sehingga yang ada dalam pikiran kita segala sesuatu yang positif, yang akan mendorong untuk melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, demi untuk kebersamaan, sehingga akan mendatangkan damai sejahtera, terhindar dari konflik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menggunakan pikiran dan perasaan kami untuk mendatangkan kebaikan dengan melakukan yang baik dan terpuji. Jauhkanlah kami dalam kebersamaan dengan orang lain, dalam keluarga, dalam kelompok, dalam kehidupan berbangsa, demikian juga dalam relasi antar bangsa, dari konflik, sehingga dalam setiap kebersamaan senantiasa terwujud relasi yang baik, yang mewujudkan damai sejahtera, kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan Ajaran Hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup selanjutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.